Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinas Putri dari Pendidikan Kimia 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem koloid. Apa sih sistem koloid itu? Sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran atom. Terdapat 3 jenis campuran yang digolongkan berdasarkan partikel, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Bagaimana sih cara membedakan ketiga campuran tersebut? Yaitu perlu kita lihat di slide. Terdapat wadah A, wadah B, dan wadah C. Di mana wadah A itu adalah campuran air dan gula. Yang B, campuran air dan alami. Yang C, campuran air dan pasir. Nah, pada campuran air dan gula, ketika air dan gula dicampurkan, maka gula akan larut dan membentuk larutan gula. Dalam larutan gula, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau bersifat homogen. Dan campuran air dan gula ini tidak dapat disaring. Lalu di wadah B terdapat campuran air dan kanji. Ketika kanji dicampur dengan air, ternyata kanji akan larut, tetapi larutannya keruh jika dibiarkan. Nah, campuran ini tidak dapat memisah dan tidak juga dapat disaring. Secara makroskopis memang campuran tersebut bersifat homogen, namun secara mikroskopis bersifat heterogen dan disebutlah koloid. Lalu pada wadah ketiga, yang dimana campuran air dan pasir. Nah, ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak dapat larut. Nah, pasir dan air ini memisah dan disebut suspensi, maka bersifat heterogen. Dan campuran tersebut dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Lalu, perbedaan sifat dari larutan, koloid, dan suspensi. Pada larutan merupakan satu fase, stabil, tidak dapat disaring, bersifat homogen, berukuran partikel kurang dari 1 nanometer, jernih. Contohnya larutan gula dan larutan cuka. Lalu koloid itu merupakan 2 fase, umumnya stabil, tidak dapat disaring, tampak homogen, lalu ukuran partikelnya 1-100 nanometer dan agak keruh. Contohnya susu. Lalu suspensi merupakan 2 fase yang tidak stabil dan dapat disaring, bersifat heterogen, lalu ukuran partikelnya itu lebih dari 100 nanometer dan keruh. Contohnya campuran air dan pasir. Coba kalian tentukan mana yang termasuk larutan sejati, koloid, dan suspensi dari gambar tersebut. Ya, jadi campuran sirup merupakan termasuknya larutan sejati, dan susu itu termasuknya koloid, dan kopi merupakan suspensi. Komponen penyusun koloid yang mana terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Apa sih fase terdispersi? Nah, fase terdispersi itu merupakan sifat diskontinu, artinya terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dan air, yang merupakan fase terdispersi itu adalah susu. Beda halnya dengan fase pendispersi. Fase pendispersi ini kontinu, artinya susu dengan air, yang merupakan fase pendispersi itu adalah air. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.